Halo Sobat Next Level, kembali lagi di channel Next Level. Pada video kali ini kami akan membahas analisa saham ESA atau PT Surya Esa Perkasa (TBK). Ini salah satu request yang ditulis di komen oleh salah satu penonton kami di video yang sebelumnya. Oke, kita akan bahas, ini adalah table of content atau isi video ini. Ya, nanti akan bahas company profile secara singkat, kemudian fundamental analysis, kelayakan perusahaan dan harga sahamnya, kemudian dari sisi seasonality, peluang harga saham naik di bulan ini. Kemudian kita akan cek dari sisi bandarmologinya apakah sedang terjadi akumulasi atau distribusi, dan terakhir kita akan cek secara teknikal atau range pergerakan harganya ya untuk jangka pendek. Oke, kita akan langsung masuk aja ke company profile ya. PT Surya Esa Perkasa (TBK) ini bergerak di bidang pemurnian dan pengolahan gas bumi. Ya, ini sudah berdiri sejak 24 Maret 2006 atau sudah 16 tahun dan memiliki 3 anak perusahaan. Ini adalah komposisi pemegang sahamnya teman-teman ya. Masyarakat ini mendominasi di 57,72%, sedangkan pengendalinya adalah di PT Trinugraha Akrea Sejahtera ini 23,1%, dan ini Chandra Vinod Laroya 13%. Ya, sisanya ini institusi asing teman-teman ya. Dan di sini ada notasi ya teman-teman ya, catatan dari kami bahwa ini kepemilikan masyarakatnya di atas 50%, dan kami menganggap bahwa jika sebuah saham itu kepemilikan masyarakatnya di atas 50%, ini cukup berisiko tinggi teman-teman ya. Ini adalah persentase kepemilikan di bulan Juni 2022 ya. Asing itu memiliki 25,26%, kemudian lokal 74,74%. Ini company historinya, listing tahun 2012, harga IPO price-nya 610, dan IPO amount-nya totalnya 152 miliar. Ini adalah jumlah pemegang sahamnya teman-teman ya. Terakhir data yang kami dapat 30 April 2022 atau 13.183 investor. Ini naik sangat signifikan dibandingkan bulan sebelumnya ya. Nampaknya ada sesuatu yang menarik perhatian investor retail di bulan April ini. Ya, saldo laba yang ada pada pembukuan kuartal 1 2022 itu adalah 1,65 triliun. Jadi ini perusahaan masih dalam kondisi profitable. Oke, kita akan langsung masuk aja ke fundamental analysis, yaitu income statement ya. Kalau kita lihat dari grafik total pendapatan ESA dari 2010 sampai 2017 ini itu cenderung stagnan. Kemudian tiba-tiba tahun 2018 naiknya cukup signifikan ya sampai sekarang. Ya, terakhir 4,33 triliun tahun 2021. Kemudian inilah laba bersih yang dihasilkan oleh ESA ya. Tahun 2010 juga sama sampai 2017 ya, selalu profit namun sedikit ya teman-teman ya. Kemudian tahun 2018 tiba-tiba ada lonjakan, ada anomali data. Kemudian 2019 kembali mendekati normalnya ya, namun tahun 2020 ini terjadi minus yang sangat dalam, dan 2021 ini kembali naik ya teman-teman ya, seperti normalnya. Terakhir 2021 menghasilkan profit 205 miliar atau 4,73% dari total pendapatan 2021. Nah, anomali data tahun 2018 dan 2020 ini sama, dan kenaikan pendapatan di tahun 2018 ini kami sudah cek di laporan annual report-nya. Kita baca ya, Dewan Komisaris memandang bahwa pencapaian perseroan sepanjang tahun 2018 tidak dapat dilepaskan dari dimulainya operasi komersial pabrik amoniak oleh anak perusahaan perseroan, yaitu PT Panca Amara Utama. Ya, jadi kenapa naik pendapatannya? Karena ternyata ada anak perusahaan yang mulai beroperasi secara komersil ya, yaitu PT Panca Amara Utama. Ya, kemudian ini yang kedua, selain itu penguatan harga LPG di pasar internasional dan peningkatan produksi LPG juga berdampak positif bagi perseroan. Jadi ini yang menjawab kenapa kok profitnya tiba-tiba meloncat, karena ada penguatan harga LPG di pasar internasional. Oke, jadi itu menjawab tahun 2018 ya, kenaikan pendapatan dan kenaikan laba yang signifikan. Oke, kemudian tahun 2020 ini kok minus ya teman-teman ya. Kenapa bisa minus? Kita akan cek juga di laporan Dewan Komisaris ya. Tahun 2020 kami melihat penurunan secara tajam terhadap harga produk perseroan. Oke, jadi sudah jelas ya, kenapa kok tahun 2020 itu pendapatannya normal-normal saja, turun sedikit, namun kok rugi, ternyata harga produknya turun secara tajam ya. Oke, kemudian bagaimana di
2022 ini di kuartal 1 2022 ini naik ya teman-teman ya, naik 2 kali lipat lebih ya, 2,28 triliun ya. Dan ini sudah mencapai setengah dari pendapatan tahun 2021, artinya ada peningkatan teman-teman ya. Kemudian dari sisi labanya juga naiknya signifikan sekali ya, karena secara nominal aja ini sudah hampir 3 kali lipat dari laba bersih tahun 2021, padahal ini baru satu kuartal di 2022 ya, dan secara persentase juga meningkatnya cukup lumayan 25%. Oke, ini secara income statement ya teman-teman ya. Kemudian kita akan bahas secara balance sheet. Kalau kita lihat ya, balance sheet-nya tahun 2010 ini grafiknya seperti ini, mirip dengan liabilitasnya ya teman-teman ya, dan ekuitasnya juga hampir mirip. Ya, total asetnya terakhir di 2021 itu 11,55 triliun, dengan liabilitas terakhirnya 7,2 triliun dan ekuitasnya 4,2 triliun. Ini menjadi catatan ya, bahwa total ekuitasnya itu lebih kecil daripada total liabilitasnya, artinya kewajibannya lebih tinggi daripada total modal yang dimiliki perusahaan. Nah, ini kita akan cek ya teman-teman ya, kenapa kok ada peningkatan tajam seperti ini. Kita coba terawang atau lihat dari sisi arus kasnya. Nah, kita cek ya teman-teman ya, dari sisi arus kasnya. Yang pertama dari arus kas aktivitas operasi. Ya, secara arus kas aktivitas operasi sebenarnya dari tahun 2010 sampai 2014 ini selalu positif, namun negatif di 2015, 2016, dan 2017. Namun 2018, sejak beroperasinya anak usaha PT Panca tadi, itu naik ya, selalu positif. Jadi memberikan dampak yang positif itu teman-teman ya, terhadap arus kas dari aktivitas operasi. Oke, kemudian dari investasi ya teman-teman, ini tahun 2014 ini dari tahun 2010 ini sampai 2018 selalu melakukan investasi. Tahun 2019 ini ada pencairan ya, pencairan obligasi kalau kami cek di laporannya. Kemudian ini melakukan investasi lagi. Nah, ini tahun 2015, 2016, dan 2017 ini, kenapa investasinya sangat tinggi? Ternyata ini untuk mengakuisisi atau membeli perusahaan yang tadi, PT Panca itu tadi teman-teman ya, yang perusahaan amoniak yang menghasilkan peningkatan pendapatan secara signifikan. Nah, akibat dari pembelian ini, teman-teman ya, mereka melakukan hutang ya. Mereka ada hutang nih teman-teman tahun 2015, 2016, 2017, 2018 ini melakukan hutang teman-teman ya. Kemudian 2019 dan seterusnya itu mulai membayar hutangnya. Ya, ini adalah kas tarakas ESA teman-teman ya. Ini dulu kecil, kemudian tiba-tiba 2016 dapat hutang besar kan. Jadi kasnya cukup besar di sini teman-teman ya. Oke, ini dari sisi arus kasnya teman-teman ya. Ya, kita belum bisa melihat kestabilan teman-teman ya, karena mereka baru melakukan aksi korporasi pembelian anak usaha di tahun 2017 ini teman-teman ya. Kemudian kita akan cek dari sisi dividen, ini baru pertama kali membagi dividen tahun 2022 dan dividennya hanya 5 rupiah, atau kalau kita bandingkan di harga saat ini 9,50 pada saat video ini dibuat ya, 0,5% ya teman-teman ya. Nah, kita nggak ngerti apakah tahun-tahun ke depan dia akan membagikan dividen karena belum ada historicalnya, apakah cuma satu kali ini aja atau tidak ya. Kita harus menunggu nanti tahun-tahun berikutnya. Ini adalah PE Standard Deviation Band ya teman-teman ya. Kali ini kami tidak menampilkan harga supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Ya, rata-rata perusahaan ini diperdagangkan di PER 48,9. Ya, saat ini berada di PER 31,12. Ingat ya teman-teman ya, PER ini terjadi, kenapa kok turun? Karena ada tadi kita lihat kenaikan laba yang signifikan. Ya, jadi kenaikan labanya tinggi, namun belum diimbangi dengan kenaikan harga, sehingga terjadi penyimpangan ke bawah teman-teman ya. Nah, jika harganya mengimbangi, misalnya mengimbangi kenaikan dari labanya, maka ya dia akan naik teman-teman harganya, karena labanya kan akan stuck. Yang berubah setiap hari kan labanya, harganya. Laba akan berubah nanti setiap kuartal. Oke. Jadi ini secara PE Standard Deviation ini masih di bawah titik pusatnya teman-teman ya. Kemudian dari sisi price to book value Standard Deviation, saat ini diperdagangkan di price to book value 4,27 ya, sedangkan titik pusatnya 3,41. Jadi lebih mahal daripada yang biasanya diperdagangkan secara price to book value teman-teman ya. Oke, ini adalah pertanyaan fundamentalnya ya teman-teman ya. Ini pertanyaan harus teman-teman jawab sendiri.
jangan minta orang lain untuk jawab ya, karena kalau yang mau beli saham kan Anda sendiri. Jadi maukah Anda membeli perusahaan yang sudah 16 tahun berjalan, ya, usahanya itu pengolahan gas bumi. Ini saat ini saldo laba 1,65 triliun ya di perusahaan ada, kemudian ekuitas perusahaan atau modal perusahaan yang ada saat ini adalah 3,48 triliun, atau kalau kita pecah per lembar sahamnya adalah 222 per lembar saham. Nah, perusahaan ini dijual di bursa harganya 14,78 triliun, atau kalau kita pecah per lembar sahamnya, harga per lembar sahamnya adalah 950. Dengan kata lain, kita harus membayar 4,27 kali dari modal yang dibutuhkan kalau misalnya pura-puranya mau membangun perusahaan yang sama dengan ESA ini ya. Nah, perusahaan yang sudah berjalan ini profit 12 bulan ke belakang ya itu adalah 478 miliar, atau kalau kita bagi per lembar sahamnya adalah 30,5 per lembar saham. Dengan kata lain, kalau kita setuju mau membeli harga di 14,78 triliun ini dengan profitnya seperti 12 bulan ke belakang terus, asumsi tidak naik dan tidak turun, maka akan kembali modal selama 31 tahun. Oke, jadi pertanyaannya adalah yang pertama, apakah perusahaan ini menurut teman-teman bagus untuk dibeli? Yang kedua, apakah harganya layak untuk dibayar? Ya, kita membayar 4,27 kali dari modal perusahaan dan balik modalnya 31 tahun. Oke, ini teman-teman yang jawab sendiri ya. Kita akan masuk ke analisa yang berikutnya yaitu seasonality. Ini adalah analisa yang paling sederhana untuk dicerna teman-teman ya. Ini adalah performa harga saham di bulan Juli selama 10 tahun ke belakang untuk ESA ya. Di bulan Juli ini probabilitas untuk naiknya adalah 50%, dan 2022 ini sudah naik 13,77% teman-teman ya. Kenaikan paling tinggi pernah mencapai 21,43%, dan paling parah di bulan Juli itu penurunannya adalah 5,26%. Karena ini sudah mau mendekati akhir bulan, maka mungkin sudah terlambat untuk masuk sekarang teman-teman ya. Namun kita bisa perhatikan di bulan depannya, bulan Agustus, chance-nya untuk naik adalah 22%. Artinya di bulan Agustus atau bulan depan ini persentase penurunannya sangat tinggi teman-teman ya. Dan ini persentase penurunan paling dalam adalah 25,79% ya. Kalau naiknya cuma 2 kali, namun satunya pernah 46%. Jadi ini bisa untuk pertimbangan teman-teman ya di bulan Agustus. Oke, kita akan masuk ke pembahasannya berikutnya. Kita cek dari sisi bandarmologinya. Ya, di sini ada dua fase yang akan kami bahas. Fase yang pertama 23 Februari sampai 8 April teman-teman, di mana di sini terlihat harganya naik. Kemudian ada uang yang masuk cukup tinggi di sini volumenya ya teman-teman ya. Kemudian fase yang kedua adalah 9 April sampai hari ini ya. Ini terlihat harganya mulai turun dan uangnya juga mulai rutin keluar, tapi tiba-tiba ada yang masuk-masuk sedikit teman-teman ya. Kita cek dari broker summary-nya tanggal 23 Februari sampai 8 April 2022 ya. Ketika ini naik ya, ternyata ini tidak terdeteksi sedang ada akumulasi secara besar teman-teman ya. Tidak terdeteksi ya, ini hanya seperti ya kecil lah, akumulasi kecil di sini ya, namun tidak terlalu dominan ya teman-teman ya. Kemudian kita cek di fase yang berikutnya yaitu fase 9 April sampai 21 Juli ya. Kita lihat di sini harganya mulai turun, dan di sini kalau ini terjadi distribusi yang dominan teman-teman ya. Broker LG dan GA, karena ini kan broker lokal ya. Broker lokal tadi kan kita sudah cek di awal kepemilikan lokalnya 74%. Ya, ini broker LG dan GA mulai melakukan distribusi yang cukup besar teman-teman. Ini dominan ya, karena pembelinya hanya 94 miliar, ini 162 dan ini 152. Ya, jadi secara umum ESA sedang dalam posisi distribusi teman-teman ya. Jadi perlu dipertimbangkan untuk mengambil posisi buy saat ini teman-teman ya, karena kondisinya sedang distribusi. Oke, kita akan bahas secara technical analisisnya. Kalau secara technical analisis ini sedang uptrend teman-teman ya. Sampai bulan Mei ini uptrend, kemudian bulan Juni tembus ya, MA50 langsung tembus ya, sudah diuji satu kali, mantul, kemudian langsung tembus dan langsung menuju ke garis MA200, dan di sini resisten yang MA200 ini cukup kuat ya, mantul beberapa kali ya. Kemudian di sini juga ada dua resisten teman-teman ya. Jadi selain MA200 di sini juga ada resisten yang sebelumnya ya. Nah, jadi dua resisten di sini sangat kuat, mantul ke atas, kemudian dia nembus ke resisten yang pertama ini. Namun
baru nembus satu kali teman-teman ya. Apakah ini benar akan melanjutkan ke atas atau hanya false break melanjutkan penurunan ke bawah. Ya, kalau misalnya dia mantul melanjutkan penurunan ke bawah, false break di sini ya. Ini kan breaknya 2 juga nih teman-teman ya. Dia sudah break garis resisten 930, sudah nembus MA50 ya, kemudian kembali lagi ya. Kalau misalnya dia mantul, dia akan turun ke area 690 ya teman-teman ya, 690. Atau teman-teman kalau misalnya ambil di harga sekarang 950, teman-teman berpotensi floating minus 27,37%. Namun kalau ternyata ini breaknya mencapai ke atas ya, ternyata ini benar-benar break tembus ke harga 1020, maka dia berpotensi menuju ke 1120 ya, atau teman-teman bisa profit 17,02%. Oke, ini dari sisi technical analisisnya, range pergerakan harganya ya. Kemudian ini dari sisi likuiditasnya per hari, teman-teman selama 1 bulan terakhir ini diperdagangkan per harinya 179,2 juta lembar saham. Atau kalau kita kalikan dengan harga saat ini itu kira-kira sehari ya 170 miliar per hari. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan ya budget untuk masuk ke saham ini supaya tidak terkendala masalah likuiditas. Oke, dari kami itu aja. Terima kasih sudah menonton video kami. Dukung channel ini